malam, Chief. Malam, Chief. Apa kabar? Baik sekali, Chief. Semoga sehat selalu, Chief, di Jakarta di Wah, sana. sehat luar biasa. Di Medan juga mudah-mudahan sehat ya. Senang deh bisa ngobrol malam ini. Iya, terima kasih banyak, Chief. Di hari Minggu juga sudah menyempatkan waktunya juga malam ini. Iya, Tadi pagi juga teri- ada session ya, Chief, ya, di Zoom meeting ya. iya Harta tadi pagi. kesiapan dan kesiapan. Soalnya apa namanya? Mumpung nggak kemana-mana, juga lagi keadaan lagi begini, ya lebih baik bagi-bagi ilmu aja lah. Yang penting teman-teman seneng gitu. Kangen juga sih pengen ke Medan sebenarnya. Ayo, Chief. Nanti ditunggu, Chief, kehadirannya. Banyak yang menunggu di Iya, Medan. waduh, udah nggak sabar di otak tuh Tabona itu aja. Nggak tahu kenapa. Betul. Itu salah satu tujuan utama juga, Tip. Selain Tabona Iya, mungkin ngopi juga ya. iya ngopi juga. Waduh, udah terakhir ke Medan itu bulan apa ya? Sekitar bulan Februari kalau nggak salah. Wah, luar biasa deh. Kangen banget pengen jalan-jalan keluar kota. Wah, ini Chief Tenu juga udah hadir juga nih malam, Chief. Oh Terima iya, kasih, Chief Tenu. malam Chief Teno. Terima kasih udah mampir. Ya, begitulah Chief, Wah, namanya juga kita berbagi ilmu ya, walaupun hari Minggu. Mudah-mudahan apa yang mau Chief tanyakan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ada itu dulu yang pertama yang ya, paling penting. betul, Chief. Nah, jadi kita boleh mulai ya, Chief ya. Oh, Untuk silakan, topik silakan. ini. Silakan. Jadi, topik ini sebenarnya banyak ditanya juga begitu Mm. Chief launching topik ini banyak yang bertanya juga, loh ini hubungannya apa nih istri sosialita dengan suami yang mencari harta? Kayaknya Jadi kesannya sebetulnya istrinya seneng-seneng gitu ya. ya salah satu status sosial juga ya, Chief ya. Betul, betul, Nah, betul. jadi sebetulnya di sekitar kita itu kita memang melihat banyak sekali dengan pergaulan masa sekarang, banyak sekali orang yang punya sudut pandang yang berbeda nih, Chief, terkait dengan Betul, sosialitas. Nah, ada betul. yang melihat dari kacamata, wah kehidupannya mewah, berpindah dari satu arisan ke arisan lainnya. Arisannya juga bukan cuma dosa ya, Chief ya. Arisannya serem-serem ya. Iya, betul, Nah, betul, ada betul. juga yang betul, Chief. Jadi ada juga yang melihat dari sisi, wah ini pokoknya tas terbaru belum keluar aja dia udah tahu nih. Jadi Hmm, hmm, kehidupan benar mewah ya, Chief ya. Nah, hmm, menurut sendiri nih dari seorang yang kacamata ahli keuangan nih, Chief nih, hmm. sosialita itu seperti apa nih, Chief? Oke, sebelum kita jawab, saya mau ucapkan selamat malam dulu buat teman-teman yang ada di IGTV. Ya, salam sehat, salam kenal juga bagi yang mungkin nanti akan menyaksikan dan sekarang sedang menyaksikan. Chief Tenu, selamat malam juga. Jadi gini, sebenarnya ini mau dibilang fenomena, menurutku juga bukan fenomena sih sebenarnya, karena gini ya. Dulu nih ada cerita, tapi sambil cerita boleh ya, Pak Fendi ya, sambil ngobrol biar Silakan, Chief. biar enteng gitu. Jadi gini, kalau kita baca literaturnya sih sebenarnya yang namanya sosialita tuh dulu adalah sebuah sebuah kegiatan yang khusus dilakukan untuk melakukan kegiatan sosial. Dulu asal muasalnya tuh begitu tuh kalau ngomong literatur ya. Jadi begitu Pak Fendi bilang, yuk kita bahas sosialita, yuk aku baca deh tuh terus kemana-mana deh tuh, wah sosialita tuh. Jadi dulu tuh ternyata ada satu fenomena di mana melakukan kegiatan sosial tuh ada pengumpulan dana, jadi kegiatan tertentu untuk kegiatan sosial. Nah, social event sebutannya. Cuman semakin ke sini, ya nggak bisa dinafikan sih bahwa orang-orang yang bisa mengumpulkan dana lebih mudah kan pasti dalam kategori orang-orang khusus yang duitnya banyak kan gitu ya. Ya, Nah, jadi jadi akhirnya orang-orang yang dalam tanda kutip duitnya berlebih-lebih itu mereka membuat sebuah kayak semacam kumpul-kumpul. Tujuannya tuh positif, mau menyalurkan apa yang mereka dapatkan secara lebih kepada kaum yang membutuhkan. Itu kalau kita ngomong literatur gitu ya. Nah, semakin ke sini, jadi
saya tuh begitu mendapati kita mau diskusi sosialita tuh saya flashback tuh cerita ngelihat ke belakang. Pernah ketemu di mana ya yang kayak begitu? Kan di Indonesia tuh ada perkumpulan yang suka ngasih-ngasih donasi dan lain-lain. Cuman ternyata Ya, menurut survei kanan kiri yang namanya sosial itu adalah perkumpulan yang terbentuk gara-gara gini. Memang ada sumber pemasukan buat mereka. Terus mereka keluarin lagi benar untuk kegiatan. Nah, kegiatannya cuman ada dua sekarang. Dulu ya. awalnya memang kegiatannya mau membantu orang lain lebih banyak. Tapi sekarang kegiatan meetingnya lebih banyak gitu. Jadinya ngumpul-ngumpulnya lebih banyak. Karena memang nggak bisa disalahin, nggak ada yang salah. Mereka itu karena punya cukup sumber dana kan gitu ya. Sumber dananya Ya. ada, mereka ngumpul, terus mereka menghabiskan uang, di situ saat ngumpul bahkan nggak tahu bikin apa gitu ya dengan gayanya mereka. Akhirnya sosialita itu berubah nama akhir-akhir ini menjadi sosial dan elita gitu dalam bahasa Yunaninya gitu, atau di Mm-mm. Indonesia orang sosial yang elit lah ibaratnya gitu. Nah, ini yang menjadi konotasi kata-kata munculnya apa namanya bahasa sosialita. Jadi sebuah perkumpulan dari versi ke perencana keuangan ya, sekumpulan orang yang berkumpul melakukan sebuah kegiatan khusus gitu ya, yang sumber dananya tuh banyak, kurang lebih itu, dan biasanya itu adalah kaum-kaum elit. Tapi kita nggak bilang bahwa kaum elit saja ya, karena nanti gayanya ganti tuh. Bukan kaum elit doang, kadang-kadang kita juga bergaya sosialita ke mall gitu ya. Gitu, Pak Effendi. Ya, ya, ya. Berarti itu dari sisi eh, literaturnya ya, Chief ya. Betul, betul, Tapi betul. kalau kita lihat ya, Chief ya, di lapangan Hmm, itu kan orang-orang yang berkumpul atau punya sikap ataupun bergaya seperti sosialita itu kan punya background yang berbeda-beda tuh, Chief. betul. Ada yang memang seorang pengusaha wanita Hmm, yang memang hmm, cukup punya budget ataupun kemampuan finansialnya yang sudah sangat baik ya. hmm, Ada hmm. juga yang backgroundnya itu kalau saya lihat dari benang merahnya itu ada juga dari istri-istri pengusaha yang sudah cukup sukses, Iya. tetapi dari sisi dianya sendiri, istrinya sendiri, itu mungkin tidak terlalu menguasai kemampuan bisnisnya suami. Hmm, Sosialita juga, karena dia punya hmm, acara dan punya keinginan untuk bersosial. Nah, hmm. ada juga yang, nah yang ketiga ini agak berbahaya tapi lucu sih. Yang Apa ketiga ini tuh? saya minta dari istilahnya um, Bu Leta. Iya. Jadi itu ada istilah BPJS, Chief. Oh, BPJS, iya tahu. Ah, Budget pas-pasan jiwa sosialita. betul. Nah, yang ketiga ini yang bahaya, Chief. Betul. Jadi emang betul sih Pak Effendi gini, kalau kita mau ngelihat stratanya orang sosialitas sekarang ya, jadi minjem kata strata deh, padahal bukan rata juga sih. Maksudnya gini, kalau kita pergi, memang ada dua, ini sosialita yang kita akan omongin kebelah dua nih memang nih, kebelah dua ya. Iya, Satu benar-benar karena mereka memang punya hal yang tadi kita ceritakan, ya iya. dalam bentuk secara finansial cukup dan segala macam. Satu berubah dari gaya nih, gaya jadi Mm-mm. sifatnya seseorang gitu ya. Mungkin secara finansial dia nggak cukup, cuman dia mempunyai perilaku perilaku sosialita gitu ya. Jadi kalau yang pertama tadi yang kita ngomongin mengenai literatur dan memang sekarang sampai begitu ya ada komunitasnya, memang sumber dananya cukup, dia mau melakukan kegiatan apapun, rasanya kita Iya. nggak perlu perbincangkan lagi karena memang dia orang yang mampan gitu ya, suaminya punya duit gitu, termasuk dianya jadi Iya. punya duit. Nah, ada gaya yang kedua nih, yang gaya yang kita bilang secara sifat tuh punya gaya apa namanya sosialita, tapi Semua. kemampuannya dibagi. Nah ini nih kemampuannya Oh. dibagi. Ada yang Mm-mm. mampu secara finansial tapi ya mampu dalam tanda kutip. Ada yang mampu tapi cuma gayanya doang gitu yang mampu. Yang sampai Mm-mm. gayanya aja yang tadi mungkin Pak Effendi bilang BPJS ya, Ya. budget pas-pasan jiwa sosialita. Karena emang kita nggak bisa nggak bisa apa ya nggak bisa pungkiri kadang-kadang begitu-begitu tuh memang merupakan satu hiburan ya butuh gitu. Nah
Ini yang kita kalau bisa cerita sama teman-teman di lapangan. Kamu tuh dari 3 golongan itu harus tahu. Karena kalau kamu masuk ke golongan yang pertama tadi, golongan yang memang duitnya the have, budgetnya ada, kita harus bisa nyaingin mereka. Maksudnya bahasa, cara, gaya gitu, itu semua harus bisa masuk di kalangan mereka. Karena mereka nggak ngomongin masalah susah gitu. Mereka tuh ngomongin masalah aktivitas aja gitu ya. Nah, kalau ngomong yang level kedua, ada uangnya dengan gayanya juga nggak terlalu banyak, tapi ada uangnya gitu, cukup pas-pasan gitu ya. Apa namanya? Ini kita mesti bagi dua tadi. Kalau memang duitnya ada, kita harus arahin. Karena kalau udah nyemplung yang kayak tadi yang Pak Effendi bilang, kalau udah nyemplung ke tempat yang ketiga, wah mati nih. Duitnya udah pas-pasan, cuma menang gaya. Nah, ini yang paling bahaya justru, karena apa? Kita harus perhatiin, jangan sampai dia ngabisin sesuatu, tapi sumber income-nya nggak ada gitu. Saya tuh suka bilang nih, orang-orang sosialita itu kalau memang cuman gayanya doang yang tinggi gitu ya, kita mesti lihat itu. Intinya sih gini, siapapun yang cari duit di keluarganya si sosialita itu ya, saya baru ngomong tuh kemarin, ingat tuh, bikin prinsip Milo gitu. Pak Effendi pernah dengar Milo nggak? Nah, kalau Milo yang untuk minum sering nih, Chief. Nah, itu. Para sosialita itu harus ingat, kalau milonya orang sederhana, orang yang biasanya misalnya biasa-biasa aja seperti mungkin kayak kita ya, mungkin pendapatan masih ada. Prinsipnya itu harus more in, less out. Itu dulu. More in, less out, more in, less. Itu Milo tuh singkatan tuh, more in, less out, more in, less out. Tapi masalahnya, kalau mau jadi sosialita beneran, more in-nya harus didouble. Gitu, karena kalau mau apa namanya, mau more in, mau jadi gaya sosialita, karena ada spending behavior di situ. Spendingnya jadi double buat kita sama buat kegiatan kita gitu, untuk melakukan kegiatan buat orang lain. Nah, itu sih sebenarnya harus diperhatiin gitu, Pak Effendi. Jadi sebenarnya diskusi malam ini, Chief, sebetulnya kita bisa ada tadi yang pertama, yang kedua, sebetulnya ada tengahnya juga, Chief. Nah, tengahnya itu yang sebetulnya sangat menarik ya, apalagi kaitannya dengan inheritance nih, Chief. Nah, yang tengahnya ini adalah seorang sosialita berasal dari keluarga pengusaha yang kaya, mungkin suaminya adalah seorang pengusaha yang sukses, tapi dalam kesehariannya si istri ini adalah seorang ibu rumah tangga, seorang sosialita juga, sehingga tidak begitu paham dengan kondisi bisnis suaminya. Nah, dalam kaitan dengan inheritance ini, Tip, berarti apa yang harus dilakukan oleh si ibu sosialita ini agar kalau tiba-tiba income-nya dari suami stop, mungkin terjadi sesuatu pada sang suami, nah apa yang harus dia lakukan nih agar gaya dia tetap berjalan dengan baik nih, Chief? Silakan sih. Oke, gini. Sosialita, jadi kita harus sepaham dulu nih Pak Effendi, bahwa sosialita itu kita nggak boleh anggap sebuah nilai yang negatif. Jadi sosialita itu merupakan sebuah gaya dulu deh gitu ya. Nah, pertanyaannya begini, kalau memang suami kita bekerja, terus si istri memang punya kebiasaan menjadi seorang sosialita yang tadi kita diskusikan gitu ya, dengan taraf-taraf yang tertentu menengah gitu, bukan memang sosialita yang bagaimana. Harus dipahami bahwa begini, pendapatan suami itu adalah pendapatan suami gitu ya. Nah, di dalam dunia pendapatan suami, kalau misalnya kita ngomong pelestarian harta, sosialita itu ada 3 hal yang harus diperhatiin. Nah, yang pertama bahwa kalau suaminya punya pendapatan, belum tentu pendapatan itu akan menetap terus gitu ya. Jadi belum tentu pendapatan seorang suami pebisnis itu akan stay seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman sosialita mau, ya kalau memang mau mempunyai dengan gaya yang seperti itu, ya pertama, apapun yang terjadi, budgetin untuk sosialita itu. Jadi nggak boleh over juga sih sebenarnya. Karena apa? Karena suatu hari si suami kalau ada apa-apa, dia tetap nggak bisa memberikan apa-apa lagi ke istri, malah yang ada nanti terjadi hubungan yang nggak baik kan, kurang lebih gitu. Nah, yang kedua, harus dipahami lagi nih, kalau tadi dari sang istri ya, tolong dibudgetin. Nah, sekarang dari sang suami. Sang suami kalau memang tahu si istri punya jiwa sosialita, menurut saya nih, menurut aku ya, kalau si suami melihat istrinya yang suka mungkin pergi, menurut saya fasilitasi.
gitu. Gantian sekarang fasilitasi, tapi juga cerita sama istri, bilang bahwa saya bisa memfasilitasi, tapi begini gitu. Jadi si istri juga harus membudgetkan, si suami juga memfasilitasi supaya dua-duanya aman. Kenapa? Karena jangan sampai terjadi yang ketiga. Kalau biasanya yang kita sering ketemu di koran-koran nih, orang yang jiwa sosialita kan pergaulannya ada di sana, betul nggak sih? Betul, betul. Nah, pergaulan di sana itu yang khawatir. Gini, di dalam harta pelestarian ada salah satu musuh harta, yaitu curhat di tempat yang salah. Jadi begitu kita ngobrol mengenai harta gitu ya, kita tak khawatirnya si wanita atau si pria dia curhat ke tempat yang salah. Di dalam sebuah perkawinan Pak Effendi yang aku pelajari dari kebiasaan ya, biasanya kenapa kalau orang menikah terus tiba-tiba harus pisah dari rumahnya? Karena supaya orang tuanya tidak dengar masalah di dalam keluarganya. Karena kalau nggak nanti ada pembelaan, ada keberpihakan. Dan kalau bisa rumah tangga itu curhatnya saling curhat di dalam rumah tangga. Nah, hidup sosialita itu rentan dengan curhat sesama teman gitu. Nah, jadi curhat sesama teman ini dalam kita bisa curhat sama temennya, si pria bisa curhat sama temennya, yang dikhawatirkan ada kesimpulan sebelum terjadi. Contoh, si suami bilang, istri lu jangan-jangan cuma ngabis-ngabisin duit doang. Hati-hati, nanti keluarga lo jadi anak lo bisa nggak dapat warisan. Itu yang mungkin terjadi. Nah, terus atau si istri dibilangin gini, laki lo kalau ngasih duit pelit amat sih gitu kan ya. Kenapa? Kalau gue dong sebulan bisa buat nongkrong doang 20 juta. Jangan-jangan dia punya perempuan lain yang gitu-gitu tuh. Nah, sebenarnya sih dampak ke pelestarian hartanya lebih dalam arah psikologis, tapi itu kalau sampai terjadi beneran, waduh, seperti tadi baru dibahas tuh di grup sebelum kita live IG, saya baru lihat tuh di grup alumni tertulis bahwa tiba-tiba ada orang mau bikin perjanjian justru setelah mereka menikah gitu. Nah, pasti ada efek-efek tertentu kan. Nah, ini yang mungkin salah satu triggernya. Kebiasaan orang bersosialita itu yang harus kita hadapi adalah dunia itu nggak seperti apa yang kita bayangin. Nah, justru bagaimana kita supaya bisa menjaga, tadi caranya, yang istri ngobrol sama si suami, aku minta budget ya. Si suami memfasilitasi dengan, kamu saya kasih budget ya, lebih transparan, karena dunia sosialita juga nggak ada masalah. Karena suatu hari pekerjaan pendapatan bisa berhenti. Dan yang ketiga, hindari yang itu tuh, Pak Fendi. Hindari istri. Karena apa? Suami dan istri itulah yang kalau dia nah, itu yang terjadi, Pak Effendi. Jadi, kalau bisa, tiga hal ini yang mesti kita sadari. Di sisi pelestarian harta, yang bisa menyebabkan harta itu runtuh akibat keretakan rumah tangga. Gara-gara gosip. Wah, itu nggak enak banget. Gitu sih. Itu yang harus diperhatiin, Pak Effendi. Betul, betul. Berarti ada resiko yang sangat besar terhadap mereka dari sisi harta maupun dari sisi income. Belum lagi Betul. dari sisi komunikasi mereka berdua ya, Chief ya. Betul, dan itu dampaknya sampai kemana-mana, hati-hati. Itu kan kita belajar ya bagaimana mau coba melestarikan harta. Biasanya nih terjadinya agak sedikit saklek, Pak Effendi. Begitu terjadi sesuatu dengan, kalau misalnya di perceraian biasa atau ribut rumah tangga, biasa prosesnya agak panjang tuh. Tapi kalau di dunia sosialita, biasanya ada dua tuh, kalau nggak ada intrik-intrik tertentu mindahin harta gitu tuh, ya, sama kalau mau cerai, habis langsung. Dan dua-duanya itu yang paling berat di dalam dunia pelestarian harta. Kalau tiba-tiba dia langsung putus, bahaya. Kalau ada intrik-intrik tertentu karena dapat pendapat dari orang lain, itu juga bahaya. Nah, itu yang harus dihindari. Betul, 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 Chief. Jadi bisikan-bisikan yang tidak bertanggung jawab ya, Chief ya. Betul. Dunia itu nggak enak soalnya dengar bisikan gaib gitu dari tempat lain. Chief, bisa nggak misalnya si istri nih dalam hal nilai ekonomi suami nih. Nah, bisa nggak si istrinya mungkin melakukan sebuah proteksi atas nilai ekonomi suami
sehingga kalaupun tiba-tiba sang suami nggak ada, income-nya tetap berkelanjutan gitu loh, Chief. Bisa nggak itu dilakukan? Nah, itulah hebatnya kalau kita ngomong pelestarian harta. Minimal kita bisa melakukan beberapa hal untuk antisipasi. Jadi bagi para suami nih ya, ini tips dulu deh, the do and the don'ts-nya kan kita udah bicarain tadi ya. Ini tips bagi para suami. Para suami kalau memang mendapati istrinya sosialita, pertama, jadi gini, di dalam dunia pelestarian harta, kita yang mau kita protek adalah kepentingan harta yang mau berkelanjutan. Betul nggak sih? Betul ya? Betul. Jadi kita belajar bagaimana supaya harta itu lanjut. Jadi gini, kalau memang ada apa-apa, kemana sih harta ini mau lanjut? Pertanyaannya. Kan pasti ke anak, gitu ya. Jadi yang diprotek itu adalah interest anak dulu. Jadi kalau ada apa-apa dengan harta, ibu ya diprotek interest anak. Istri bisa dilakukan kegiatan, yuk sebelum istri kemana-mana jauh atau istri sosialita, bikin komitmen berdua. Mamaku sayang, harta itu hartaku loh, hartamu juga loh. Tapi kan saya bisnis nih, belum tentu saya bisa sukses terus selama-lamanya. At least duit yang ada, ini sudah kita harus putuskan ini buat anak terlebih dahulu. Gitu. Atau biasanya kita lakukan semacam kayak tantangan wasiat lah, supaya harta itu tidak bisa diapa-apain. Gitu. Jadi diprotek dulu untuk kepentingan anaknya. Nah, buat kamu, yuk, yang kayak tadi tuh, kamu bisa budgetkan, saya bisa budgetkan. Kurang lebih gitu. Nah, itu kegiatan pertama. Kalau kurang, gitu ya, pokoknya gini, Mama kamu nggak usah khawatir. Kalau kurang, saya juga bisa memberikan lebih sebenarnya ke anak-anak. Tapi kan saya pebisnis, saya perlu duit buat berbisnis. Nah, kenapa nggak biaya untuk semua itu, saya gantikan dengan produk yang lain. Contohnya saya mulai menyisihkan emas, gitu. Toh kalau ada apa-apa emasnya juga buat kamu juga, Mama. Wah, dia akan tertarik tuh. Oh ya, emasnya buat saya gitu kan. Sosialita kan dapat emas tuh kan ya. Nah, emas plus proteksi asuransi misalnya. Kalau saya ada apa-apa, anak-anak kamu nggak usah perhatiin dari asuransi kita udah dapat. Itu cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga ya bikin kesepakatan lah. Bikin kesepakatan supaya apa yang dilakukan oleh si istri tidak melampaui sesuatu kegiatan. Nah, kalau diurutin kayak begitu, rasanya sih agak aman. Nah, sekarang kita tinggal balik. Kalau ke istrinya yang maunya tetap nggak mau berubah gitu ya, bilang sama suami, karena saya sudah begini, maka tolong kalau ada apa-apa dengan bisnis kamu, jangan campuri kehidupan sosialitas saya. Gitu kan ya? Ya, minta suaminya untuk mulai dari sekarang menyisihkan emas gitu. Gitu. Supaya apa? Kalau ada apa-apa sama suaminya, toh dia tetap dapat. Cuman, gitu kan ya, si istri tetap harus tahu bahwa anak tuh harus diperhatikan. Nah, si istri minta suami bukain, polis asuransi bisa. Terus mulai bikin wasiat juga untuk ke anak-anaknya bisa gitu. Supaya diprotek gitu. Karena gini, dunia sosialitas itu rentan dengan dunia expense. Kurang lebih gitu ya. Intinya gini, jangan sampai yang di expense itu aset. Itu yang paling susah. Itu dulu, untuk para suami dan para istri yang mungkin sosialita, jangan sampai yang dikeluarin itu malah aset. Begitu aset keluar, itu yang bahaya. Yuk protect. Bisa pakai wasiat, bisa pakai asuransi untuk menggantikan, atau bisa pakai emas. Rasanya itu jawaban yang menarik untuk kita bisa kasih tahu ke para sosialita dan suami-suaminya. Karena kalau enggak, begitu kan si istri nggak ngerti bisnis suaminya gitu. Suaminya ada apa-apa, istrinya nerusin, malah makin bangkrut ya kadang gitu. Karena dia hobi, yang takutnya malah hobi expense kan gitu kan ya. Nah, itu bisa dibikin yang teori ketiga, bikin kesepakatan. Kalau kamu nggak sanggup, mendingan saya kasih ke teman saya yang sanggup mungkin gitu ya. Tapi untuk yang menggantikan harta kamu, saya beliin asuransi misalnya. Gitu, atau bikin kesepakatan biar nanti teman saya yang itu bisa dilakukan. Dan itulah teori pelestarian harta. Betul sekali, Chief. Betul. Bagus sekali sih masukannya ini, Chief. Terima kasih. Nah, soalnya si sosialita tadi bukan hanya masalah finansial yang terancam jika terjadi sesuatu pada suaminya, tetapi ada satu hal lagi, yakni ego. Gak mungkin dia menurunkan standar hidupnya. Betul. Bukan cuma sosialita sih, sebenarnya setiap manusia juga kan pengennya nggak menurunkan standar hidup ya. Gitu kalau aku nggak salah ya. Ya, cuman ya memang buat kalangan sosialita memang dia lebih sensitif karena memang saya sudah ada di sana gitu. Dia sudah merasakan sebuah kenyamanan, kursinya sudah enak gitu. Jadi wajar kalau dia mau mempertahankan sesuatu gitu. Makanya
sebenarnya ya caranya dengan berikanlah dia sesuatu kalau ada apa-apa, gitu dulu, gitu. Yang penting kuncinya satu deh Pak Effendi, jangan sampai asetnya yang hilang gara-gara hidup sosialita. Kalau masih expense-nya doang, ya nggak ada masalah. Tapi kalau dia asetnya yang hilang, itu baru jadi masalah. Jadi yang diprotek itu sebenarnya adalah asetnya. Tapi ada ini loh, buat teman-teman yang nonton ya. Ini Pak Effendi nih begini-begini jago ngitungin aset orang sosialita soalnya. Dia ngerti itu gimana cara jawabannya. Tuh dia udah belajar ilmunya tuh. Jadi hebat tuh Pak Effendi tuh. Jadi silahkan bertanya kalau Jadi teman-teman di Medan ada apa-apa tanya Pak Effendi. Dia tuh udah tahu ngitungnya tuh bagaimana melakukan pelestarian harta supaya kalau terjadi buat yang kayak begini nih keren nih ntar hasilnya. Dia bisa tuh. ya, ini berkat Chief juga ini. Ilmu dari Chief nih, inheritance planning nih. Iya. Chief, ini ada Ya, yang bertanya juga, Chief. Mungkin bisa boleh sambil dong. kita jawab juga ya. Boleh Ini dong. dari Silakan. Bu Leta, bagaimana tips buat yang berada di golongan BPJS untuk keluar dari jiwa kesosialitaan ini, Chief? Iya. Karena ya rata-rata mereka pasti malu ya mengakui kalau mereka berada di golongan BPJS gitu loh. Silakan, Nah, Chief. sebenarnya sih gini ya, ada dua cara. Kebetulan kalau aku kan emang dikenal sama teman-teman tuh kayak komedian ya. Jadi gini, cara pertama sih sebenarnya menipu diri sendiri dulu belajar. Gitu, menipu diri sendiri itu maksudnya gini. Ya gini, kita nggak bisa bilang bahwa dengan kita mau begitu terus kita harus apa-apa ya. Karena kunci yang pertama tuh harus kita merubah diri sendiri sih sebenarnya. Merubah diri sendiri. Jadi untuk keluar dari golongan yang pengennya hidup mewah-mewah tapi pengeluaran terbatas itu nggak bisa. Kita harus merubah diri sendiri, menipu diri sendiri dulu bahwa boleh jadi orang kaya gaya lo selangit gitu ya. Cuman ya jangan diekspresikan dalam bentuk yang apa dengan barang gitu kalau bisa. Tipu aja diri sendiri. Kayak misalnya begini. Saya ini pernah nih Pak Fendi, pernah pergi ke satu tempat gitu ya. Kalau sama anak saya pergi ke Bali, waktu itu saya pernah pergi ke Bali. Saya ngelihat waktu saya pergi ke restoran di daerah Nusa Dua tuh di hotel itu mewahnya luar biasa. Saya tahu bahwa saya nggak bawa apa uh, uang dana yang cukup malam itu gitu ya. Sebenarnya sih bukan nggak punya dana yang cukup, memang kurang gitu ya. Karena kebayang mau masuk hotel ngopi aja, harganya itu begitu buka menu kopi sama french fries satu orang kalau kita makan itu bisa 150.000. Sekarang anak saya ikut gitu sama istri kan gitu ya satu keluarga. Masa kita ngopi harus 1,5 juta? Itu kan udah gaya sosialita banget ya. Cuman apa? Karena tadi prinsip keterbukaan, saya cuma bilang begini, boleh nggak kita gaya-gayaan doang? Gitu ya, gaya duduk nongkrong di hotel mewah gitu, gayanya aja selangit gitu ya, bilang aja, mas pesen dulu deh kopinya 2 gitu. Oh iya kopinya french fries satu dulu karena nanti kalau ada lagi, nah gitu-gitu. Gaya tuh bisa nutupin sebenarnya. Jadi experience yang kita cari ya. Jadi teman-teman, saya sih nggak bisa bilang gimana-gimana karena yang pertama harus dilakukan kalau emang udah gayanya begitu apa tongpes lah ibaratnya duit minus, mendingan jangan berani-berani masuk dunia sosialita. Namun karena saya komedian, pakai cara kedua, ganti gaya aja. Kalau gayanya selangit, orang nggak bakal tahu kita miskin. Gitu aja udah. Gitu. Asal gaya selangit aja. Oh iya. Gitu. Yang penting kita PD-nya tinggi gitu. Gitu. Cuman jangan gara-gara begitu terus jadi ngorbanin gaya-gayaan gitu ya. Jangan gitu. Tapi menurut saya sih itu yang lebih benar. Karena cash flow minus harus dicari cash flow-nya yang lain. Pendapatan harus diisi terus. Gitu Pak Effendi. Gitu Mbak Dan Leta. harus Gitu. ada perencanaan, Chief ya. Gitu. Perencanaan itu bukan hanya sekedar keuangan aja nih, banyak perencanaannya harus dilakukan juga. Iya, tapi mesti kasih tahu Pak Effendi, financial planner itu baru disebut financial planner kalau ada pemasukan sama ada pengeluaran. Kalau nggak ada pemasukan, adanya pengeluaran, namanya expense planner. Itu. Itu. Betul sih, namanya action planner ya. Iya. Gitu Pak Effendi. Iya. Ada lagi yang ditanya? Nah, ini sementara silakan ya teman-teman sahabat yang ingin bertanya. Ini saya lihat masih yang tadi pertanyaannya tips untuk keluar dari BPJS nih. Nah, sebetulnya dari sisi mungkin ini dari Chief nih. Ya. Kalau tadi kan udah begitu banyak nih Chief. Mungkin karena waktu
ya Chief juga udah ada acara ya Oke. berikutnya. Iya, iya. Mungkin kesimpulannya Chief, the do and the don'ts-nya Oke. gimana nih Chief? Oke, gini teman-teman, betul tuh. Kita ada lihat tuh ada coach yang bilang gini, itu masalah mindset betul. Jadi gini teman-teman, buat teman-teman, sosialita itu sebenarnya bukan masalah hal yang buruk atau jangan juga dijadikan sebuah hal yang mungkin kita jauhkan apa segala macam. Enggak, karena sosialita itu merupakan satu konsep sebenarnya. Konsep melakukan sebuah kegiatan. Namun perlu diingat, hidup bersosialita dengan konsep gaya sosialita seperti yang kayak kita lagi omongin mungkin yang agak sedikit ke sana, kita nggak berani ngejurus deh yang jelek-jelek gitu ya. Cuman sosial kita omongin, tolong perhatikan 3 hal aja, the do and the don'ts-nya. Pertama, kalau jadi sosialita, Mbok, ya tetap harus dibudgetkan berapa gitu ya, jangan nggak dibudgetkan. Ya, baik si istri, baik si suami, itu harus dibudgetkan. Kedua, ingat, jika terjadi situasi sosialita itu terus tiba-tiba membuat kondisi keuangan itu berkurang gitu ya, tolong dihentikan sementara. Karena apa? Karena sosialita itu bukan harus setiap hari, setiap bulan juga. Betul kayak tadi, mindsetnya tinggal diganti. Yuk kita lakukan, tapi mungkin durasinya untuk ini agak diperlebar gitu ya. Dan yang ketiga, ingat, jangan pernah ya melakukan kegiatan di dalam forum-forum seperti itu untuk tidak berkomunikasi kembali kepada keluarga. Yang dikhawatirkan adalah jika teman-teman tidak berkomunikasi dengan keluarga, mendapatkan informasi dari luar sana yang ada malah memperparah hubungan keluarga, dan risikonya adalah harta yang ada dalam keluarga, baik yang dihasilkan oleh suami, dari bisnisnya, dari pekerjaannya, ataupun apapun bentuknya, itu akan terancam. Gitu ya, bukan artinya dengan berpisahnya keluarga terus tiba-tiba istri bisa melanjutkan harta suami, belum tentu ya, ingat teman-teman, belum tentu. Jangan-jangan itu malah menjadi pemicu agar si suami bisa melakukan sesuatu, karena kamu terlalu boros, saya nggak akan lakukan itu ke kamu. Jadi ingat itu gitu ya. Nah, lakukan langkah-langkah sederhana, terus batasi diri kita. Kalau memang harta ini tidak mau keluar, yuk yang dikeluarkan hanya di cash flow yang dibudgetkan. Jangan pernah menghabiskan aset. Kalau aset dihabiskan, ingat, aset ini tujuan utamanya dibangun untuk generasi penerus, apalagi ada anak. Bisa kita masukin ke dalam sebuah konsep surat wasiat, supaya nggak dikutik-kutik sama kedua belah pihak, jadi fair gitu ya. Ataupun bisa dibelikan sebuah investasi yang istrinya juga doyan, kalau di sosialista biasanya emas, plus kasih dong sedikit pendamping kalau ada apa-apa dengan si suami, dengan si istri, supaya anaknya tidak terbeban karena kebiasaan hidup yang sudah terlalu besar biaya. Kepada anak bisa dikasih pendamping asuransi. Itu sih kesimpulannya Pak Effendi. Mudah-mudahan teman-teman dan Pak Effendi bisa mendapatkan manfaat dari sharing saya. Iya, terima kasih banyak Chief. Betul. Terima kasih sama-sama. Jadi terima kasih banyak Chief atas waktunya. Sebetulnya ya, kalau mau ditarik panjang masih bercabang kemana-mana nih Chief. Iya, masih tentang hartanya, income-nya. Nggak berhenti-berhenti. Ntar kita adain lain waktu. Nanti di lain waktu lagi baru kita bahas kelanjutannya nih, lebih menjurus lagi. Jadi terima kasih banyak Chief. Terima kasih juga sama-sama. Terima kasih juga untuk rekan-rekan, sahabat IGTV, sahabat dari Inheritance Practitioner semua. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa lagi, Chief. Terima kasih.